Shalom saudara, bertemu kembali di Renungan Malam, Renungan Penyejuk Jiwa. Kita bersyukur sepanjang hari Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, kita akan kembali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran
dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencela aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hei semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, di dalam Mazmur pasal 31 ini, Daud sebagai orang yang menuliskan Mazmur ini mengungkapkan pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami masa-masa yang sangat sulit.
dia tertindas, dia tertekan oleh karena orang-orang yang memusuhi dia. Namun dalam situasi yang demikian, saudara, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang dia alami, dalam bahaya yang dia alami, dia tegaskan ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Dan kemudian di ayat 23 dia berkata bahwa kepada Tuhan dia berteriak minta tolong. Dia percaya bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan yang menjaga orang-orang yang berseru, yang berserah, yang berharap kepadanya. Dia percaya bahwa Allah pasti menyatakan belas kasihannya. Dan kemudian dia ungkapkan pengalamannya, saudara. Di ayat 20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Setelah dalam pengalaman hidupnya, dia mengalami situasi yang sulit. Dia mengalami bahaya. Dia mengalami musuh-musuh dan orang yang di sekitarnya mengancam dia, ingin mencelakakan dia. Dalam situasi seperti itu, dia buktikan dia takut akan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 20 dia ungkapkan bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang dia simpan bagi orang yang takut kepadanya. Dia telah buktikan dalam hidupnya bahwa dia takut akan Allah. Dengan tindakan percaya kepada Tuhan, dengan tindakan berserah kepada Tuhan. Dan kemudian melalui pengalaman itu, akhirnya dia saksikan bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara, dalam segala kondisi yang kita alami, kalau kita jalani semuanya tetap dengan takut akan Tuhan, dan kita buktikan kita takut akan Tuhan dengan berlindung kepadanya, dengan berserah kepadanya, dengan berseru kepadanya, maka apa yang dialami oleh Daud, bahwa alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang dia simpan bagi orang-orang yang takut kepada dia dalam segala kondisi, kita pun akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia saksikan, saudara, apa saja kebaikan Tuhan yang dia alami ketika dia jalani semuanya dengan takut akan Tuhan. Di ayat 21 dia menegaskan, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Daud mengalami orang-orang bersekongkol untuk membunuh dia, musuh-musuh bersekongkol untuk mencelakakan dia. Tapi dia saksikan ketika dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan,
Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia mengalami Tuhan melindungi dia terhadap musuh-musuh, bahkan terhadap orang-orang dekat yang ingin mencelakakan dia. Ketika kita tetap berserah kepada Tuhan dalam segala kondisi, bukti kita takut akan Tuhan sekalipun kita mengalami kesesakan. Seperti pemazmur saudara, kita akan melihat dan mengalami bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita sebagai bukti limpahnya kebaikannya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan yang kedua yang dialami oleh Daud sebagai bukti kelimpahan Tuhan, sebagai bukti limpahnya kebaikan Tuhan ketika dia hidup takut akan Tuhan. Di ayat 22 dia berkata, "Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Dia mengalami limpahnya kebaikan Tuhan, di mana saat dia mengalami kesesakan, dia melihat, dia menyaksikan bahwa Allah menunjukkan kasih setianya. Dia berkata, ditunjukkannya kasih setianya dengan ajaib. Allah tidak meninggalkan orang-orang yang mengalami kesesakan ketika orang itu tetap hidup takut akan Tuhan. Allah tidak meninggalkan saya dan saudara dalam kesesakan yang kita alami ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan. Dengan berserah kepadanya, berlindung kepadanya. Dan hal ketiga yang dialami oleh Daud, saudara, sebagai bukti limpahnya kasih setia Tuhan ketika dia menjalani hidup takut akan Tuhan dalam kesesakan yang dia alami. Dia mencatat ayat yang ke-23. "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Bukti kasih setia Tuhan yang begitu limpahnya dalam kehidupan Daud. Dia berkata, dia menyaksikan bahwa saat dia berpikir bahwa Tuhan telah melupakan dia, bahwa dia terbuang dari hadapan Tuhan, tapi ternyata Allah mendengar dia. Allah mendengarkan seruan dia minta tolong kepada Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kesesakan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari kehidupan Daud, di mana saat begitu beratnya kesesakan hidup yang dia alami, dia berkata, dari segala penjuru orang-orang ingin mencelakakan dia, tapi dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan ketika dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan, dia menyaksikan alangkah limpahnya
kebaikan Tuhan atas orang yang hidup takut akan Dia, karena dia mengalami, saudara. Dia menyaksikan kasih setia Tuhan tersebut. Dia berkata bahwa saat dia mengalami bahaya, orang-orang bersekongkol mencelakakan dia, Tuhan menjagai dan melindungi dia, sehingga dia selalu terlepas dari segala bahaya, dari segala kesesakan. Terbukti, saudara, berkali-kali Daud mengalami bahaya maut. Berkali-kali nyawanya terancam, tetapi Tuhan selalu melepaskan dia dan membebaskan dia. Bukti kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya ketika dia menjalani hidup takut akan Tuhan. Jika kita tetap hidup takut akan Tuhan, jika dalam segala kesesakan yang kita alami, kita tetap hidup takut akan Tuhan, saudara, kita akan mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan. Perlindungannya akan nyata atas kita. Hal kedua yang dialami oleh Daud bukti limpahnya kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagi dia. Dan kasih setia Tuhan juga akan nyata bagi setiap kita ketika kita tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Sebagai bukti limpahnya kebaikannya atas setiap kita. Dan Daud juga berkata bahwa Tuhan mendengarkan seruannya, sekalipun sempat dia berpikir bahwa Tuhan melupakan dia, tetapi ternyata Tuhan mendengarkan dia. Saudara, apapun yang kita alami, betapa berat pun kesesakan yang kita alami, ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan, kita akan menyaksikan Tuhan mendengarkan seruan-seruan kita sebagai bukti limpahnya kebaikan Tuhan atas kita. Itu sebabnya, saudara, mari kita tetap jalani hidup takut akan Tuhan. Hari demi hari kita buktikan kita hidup takut akan Tuhan dengan tetap berserah kepadanya, berlindung kepadanya, dan berseru kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dengan kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan hidup kita, dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sebelum kita akan beristirahat malam hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap hidup takut akan Engkau dalam segala kondisi yang kami alami dalam hidup kami. Untuk kami tetap takut akan Engkau dalam kesesakan yang kami alami. Karena kami sudah belajar firman-Mu bahwa alangkah limpahnya kebaikan-Mu atas kami ketika kami tetap hidup takut akan Engkau dalam segala kondisi yang kami alami
dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan jalani dalam hari-hari kami. Kami berserah kepada Tuhan. Kami berlindung kepadamu. Dan kami tetap berseru kepadamu, memohon perlindunganmu. Dan kami percaya, kami akan menyaksikan limpahnya kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami ya Bapa. Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu segala persoalan, segala beban kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini Bapa, Engkau kiranya yang campur tangan atas segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakitnya ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang lumpuh, sehingga yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Hari ini pun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, jamah ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Engkaulah dokter kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak-Mu dalam menghadapi segala penyakit. Dan kami percaya saat ini kuasa kesembuhan sedang terjadi, sedang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang berbeban berat, Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi beban anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang menyelesaikan segala pergumulan anak-anak-Mu. Bahkan saat kami tidak mengerti ya Tuhan, saat kami tidak paham lagi, Engkau Allah yang tidak pernah. Engkau Allah yang tetap mengerti dan sanggup memberi jalan keluar atas segala persoalan kami. Ya Tuhan, Engkau yang campur tangan atas segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang menyelesaikan segala beban persoalan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kelemahan, oleh karena segala beban hidup, Engkau Allah yang sanggup menguatkan, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah segala persoalan kami. Inilah segala beban kami. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mencurahkan berkat-Mu, memberkati apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan berkat-Mu yang berlimpah bagi anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, inilah segala pergumulan kami Bapa. Kami datang kepadamu. Engkaulah yang memberikan jalan keluar. Engkaulah yang campur tangan atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati orang tua dan saudara-saudara kami. Semua orang-orang yang kami cintai. Kiranya Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu atas mereka Tuhan. Dan ajar setiap orang-orang yang kami kasihi untuk berserah kepada Tuhan, sehingga kelimpahan kebaikan-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami hanya kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang peduli. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita akan beristirahat malam hari ini, mungkin saudara memiliki pergumulan doa. Silakan saudara tulis di kolom komentar. Untuk kami akan doakan dalam jam-jam doa pribadi kami. Ataupun kalau saudara punya permohonan doa khusus, silakan saudara kirim melalui WA yang ada di kolom deskripsi. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.